Ini Aib ini tinggal menunggu waktu, karena semua saksi sudah mulai diperiksa tentang kebohongan dia. Bahkan saksi-saksi sudah mulai berdatangan yang menyaksikan langsung. Dan kita himbau kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon yang pada malam tanggal 27 jam 22 tersebut, Agustus 2016, ya silahkan datang gitu. Karena kalianlah yang menentukan nasib daripada ketujuh terpidana ini. Apakah mereka akan dipenjara seumur hidup atau tidak. Ada beberapa tokoh di antara yang sudah mencabut, ya. Dan untuk Aib, ya, kami dalam kesempatan ini saya menantang Aib, Pasren, dan Rudiana untuk ikut sumpah pocong pada hari Jumat nanti. Oh ya? Kalau memang kalian itu berani, ya, kan tidak ada beban gitu. Tunjukkan kepada masyarakat kalian itu bukan penipu dan bukan pembohong. Rudiana udah yakin sudah sumpah pocong, kita tunggu konfirmasinya. Dan kalaupun kalian tidak datang, tidak berani sumpah Bayu Jis di Kota Cirebon, untuk sumpah keramat itu, Sakatatal tetap melakukannya. Sendiri. Pesan apa yang mau disampaikan lewat Sakatatal tetap melakukannya seandainya nama-nama yang Anda sebutkan tadi tetap tidak hadir di sana? Semua keterangan persesuaian kita tentang alibi dan bantahan daripada itu didukung oleh keterangan ahli maupun keterangan saksi fakta. Sehingga kita yakin lagi agar masyarakat lebih percaya lagi, jangan sampai nanti kesannya Rudiana yang menantang sumpah pocong bahwa dia berani. Karena ini kalau menurut pandangan warga Cirebon itu kalau sudah berani sumpah Bayu Jis itu berarti orang jujur banget gitu. Oh ya? Nah, kita tunjukkanlah di mana kejujuran. Saya minta Bu Elsa supaya antar mereka, supaya bebannya nanti kalau mereka berbohong biar aja dia masuk neraka. Jadi Bu Elsa ini lepas daripada beban kebohongan mereka. Nah, tapi jangan dihalang-halangi, jangan dibilang itu musyrik. Tidak ada yang musyrik, karena dilakukan melalui tata syariat Islam yang benar. Jika aku berbohong, jika aku sakit, jangan pernah disembuhkanlah ya Allah. Jika aku hidup, kalau hidupnya hanya berbohong, jangan pernah dihidupkan. Itu beberapa kejadian saya pernah menyaksikan sendiri kawan sumpah pocong, itu 3 bulan meninggal dengan cara yang tidak wajar gitu. Jadi jangan dianggap main-main. Benar-benar kualat kalau memang ya, bohong. Kalau menurut pandangan saya gini, kan kita kan kalau berdoa sama Tuhan semoga dipanjangkan umur gitu. Tapi ketika saya nggak yakin dicabut nyawanya oleh Tuhan, mungkin ada makhluk goib, mungkin setan segala macam. Wah, ini orang udah bohong, dia menyerahkan nyawanya, udah kita cabut aja dengan cara-cara setan, kan kira-kira gitu. Dan itu mereka berani nggak melakukan itu. Nah, jadi bukan mistik, bukan musyrik gitu. Bukan berarti Tuhan cabut nyawa, tapi banyak yang memakan manusia pembohong ini, termasuk Aib dan Pasren. Ini balik lagi ke keyakinan sih, tapi tantangan itu disampaikan Bu Elsa. Ya, bukan saya melihat TikTok itu bukan klaim saya menantang ya, tapi yang jelas di antara menantang ataupun tidak, ya undangan ini kan terbuka sifatnya. Bukan soal berani atau tidak berani, karena kita menghormati proses hukum ya. Jadi kan ini sekarang dalam PK. Jadi silakan aja kita tunggu bagaimana hasilnya. Kalau Sakatatal mau sumpah pocong silakan aja. Enggak, maksud saya gini Bu Elsa, ini kan ya, kita anggap prosesnya ini kan kita nggak bisa ada orang yang bisa percaya hidup atau yang mau kita luruskan. Kita mohon bantuan Bu Elsa agar artinya kita sebagai lawyer, mereka itu jangan sampai kebohongan orang membuat menderita orang ini. Jadi luruskan. Kan sekarang ada silakan PK. Ya, simple, kan lawyernya juga PK juga sumpah pocong juga kan. Gitu, lawyernya gede dan sangat besar dan sangat ternama dan banyak duitnya ya kan, silakan aja nanti. Mengenai nama-nama lain Bu Elsa yang disebut tadi, ada Aib juga ditantang, termasuk juga ada Pasren juga ditantang. Itu kan di bawah kuasa Anda kan, Anda sebagai penasihat hukumnya. Apakah kemudian itu juga tidak akan memenuhi panggilan itu? Enggak, setahu saya cuman undangan dari rekan saya Farhad cuman Rudiana ya. Rudiana, tapi maksud saya Rudiana aja, dan kita jelas kita nggak mengikuti hal itu. Kita masalah hukum aja ya, kita tempatkan pada proses hukum. Proses hukumnya aja, bukannya soal takut dan tidak takut. Apalagi saya kan seorang dosen juga. Kalau untuk bercanda-bercanda saya senang gitu, dan kita menghormati juga langkah-langkahnya. Pak Susno, ini ada dua lawyer upaya hukumnya yang berdialektika dalam hal ini. Tapi pada praktiknya kan kita juga bicara proses hukum. Anda seorang penyidik melintang di bidang itu, reskrim dan lain sebagainya. Apakah kemudian hal ini akan bernilai sesuatu sesungguhnya? Pesan apa sih yang mau disampaikan lewat ini? Karena pada praktiknya kan para penegak hukum pun pasti nggak akan tutup mata. Mereka juga punya dua telinga yang bisa mendengar kemana-mana. Satu, bahwa ini kearifan lokal. Dua, ini budaya. Sumpah menurut tata cara dan agama atau kepercayaan yang dianut itu ada.
diatur secara yuridis di dalam hukum acara kita. Nah, dua sumpah ini tinggal kita memandangnya dari sudut mana. Kalau kita pandang dari sudut hukum, ini memang sumpah pocong nggak ada. Sumpah yang ini ada. Nah, tapi kalau dipandang dari segi hukum adat, kebiasaan dan sebagainya untuk meyakinkan yang ini ada. Tinggal nanti kita inginnya apa tujuannya. Di sini tujuannya hanya untuk meyakinkan bahwa dia benar enggak. Nah, Ibu Ilsa dari sudut bahwa ini secara yuridis ini tidak ada. Kita tunggu saja ini. Jadi sepanjang kita memandangnya dari dua sudut itu benar semua. Untuk Saka sendiri implikasinya akan seperti apa? Apakah kemudian ini bisa memberikan pesan kepada publik bahwa betul saya berani mengambil langkah apapun yang dimaksudkan bahwa saya benar-benar tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Iya, Saka kan bahkan berani dia mengatakan sumpah dengan air Cirebon ya, air jis atau air apa itu? Banyu jis. Banyu jis, yang menurut kepercayaan orang Cirebon itu sangat sakral dan kontan itu terjadi. Nah, dia berani. Artinya kalau omongannya Saka bahwa dia melakukan perbuatan itu tapi dia mengatakan tidak, kalau dia tidak disiksa, mengatakan dia disiksa, maka pada dirinya akan menerima itu. Nah, jadi artinya tidak hanya melalui jalur hukum yang sekarang sudah PK, tapi jalur itu pun dia satu manfaatnya. Kedua, ini semacam ya sindiran halus lah kepada Rudiana. Aku saja yang tidak ngomong gitu, mau, ayo mari sama-sama. Nah, begitu cara melihatnya. Nggak ada pertentangan.